1 gol 1 malam, dan 1 pesan yang mengguncang Asia Tenggara. Indonesia bukan hanya ikut tampil, Indonesia yang tampilkan perbedaan. Begini kata Pindit Malaysia. Malam ASEAN All-Star vs MU dan kemenangan kepada ASEAN All-Star. Dan dalam perlawanan ini sebenarnya ada 2 pemain timnas Indonesia yaitu Kakang Rudianto dan juga Malik Rizaldi tampil begitu epik membela ASEAN All-Star, mengalahkan Manchester United di Stadion Bukit Jalil. Pemain Indonesia gendong ASEAN. Cantik mainan Malik Rizaldi, karena saya nonton sendiri semalam dari mulai sampai ke akhir. Malik Rizaldi dijatuhkan dan pemain MU itu diberikan kartu kuning ya. Ini antara salah satu bakat terpendam yang ada di pemain timnas Indonesia ini. Dan ini merupakan sejarah juga dengan kedua pemain ini, yaitu Malik Rizaldi dan Kakang Rudianto ini membantu ASEAN All-Star ini dengan mengalahkan tim kayak Manchester United ini. Apapun Malaysia dan AFF juga sedikit banjir kritikan, yang mana adalah beberapa perkara. Garnacho kan bagaimana? Saya gak nyangka bisa lawan Garnacho. Tentunya motivasi bagi saya untuk bisa berprogres. Pelajaran apa yang bisa diambil dari pertandingan ini? Ceritanya ya main bola sangat intensitas tinggi, kapanpun, di menit apapun saya harus ready dan siap untuk bisa melawan pertahanan. Kan dadakan ya, tapi akhirnya dipanggil walaupun dadakan. Itu ada persiapan nggak? Tidak ada persiapan karena saya fokus buat juara bersama Persib dan fokus kompon sama itu. Nah, main sama Sergio Aguero, rivalnya MU gimana? Saya sangat senang pokoknya intinya. Terima kasih ya. Di balik gegap gempita di Stadion Bukit Jalil, satu hal mencuat lebih tinggi dari sorakan supporter dan sorot lampu stadion. Kontribusi pemain Indonesia yang justru jadikan pembeda dalam laga bertabur bintang. ASEAN All-Stars menang 1-0 atas Manchester United, tapi nama yang paling sering disebut Malik Rizaldi dan Kakang Rudianto. Lucunya ini bukan laga timnas Indonesia, tapi yang dipuji justru pemain Indonesia. Ironi, jelas memalukan bagi sebagian negara, iya. Malaysia jadi tuan rumah, stadion mereka yang dipakai, fans mereka yang penuhi tribun, tapi begitu peluit panjang berbunyi, yang dibicarakan semua orang justru pemain dari negara sebelah. Indonesia mencuri perhatian, bukan lewat selebrasi, tapi lewat kontribusinya di lapangan. Tuan rumah sibuk jual tiket, tamunya justru jual kualitas. Malik Rizaldi, winger cepat dan lincah, menyisir sisa di lapangan dengan ketenangan yang bisa jarang dimiliki para pemain seusianya. Kakang Rudianto bek tangguh yang juga piawai di dalam build-up play, jadi kreator utama serangan yang membobol gawang Manchester United, bukan pemain Eropa, bukan bintang Kel, tapi pemuda Indonesia yang kirim umpan kunci dan buka skor sejarah. Ini bukan tentang Indonesia lebih baik dari ASEAN, tapi tentang Indonesia yang tahu apa yang sedang mereka lakukan. Media internasional dan regional serempak memuji performa Indonesia. Judul-judul seperti Indonesian Kerek Asian, Garuda ASEAN All Stars, hingga Malik dan Kakang pun tunjukkan kelas, berseliweran di lapangan utama. Sakit mungkin bagi tuan rumah, tapi ini bukan korban euforia kosong. Ini adalah pengakuan dunia. Ketika sorotan juga justru datang pada yang bukan difavoritkan, maka jelas sesuatu telah berubah. Malaysia sebagai penyelenggara kini terpojok, bukan karena kalah, karena ini bukan laga antar negara, tapi karena performa pemain mereka justru tertutup oleh tetangga sendiri.
Netizen Malaysia pun tak tahan tuk diam. Media sosial mereka ramai mengkritik FAM yang dianggap terlalu nyaman dalam kegagalan. Di saat Indonesia memupuk pemain, negara lain sibuk memupuk gengsi. Pujian dari pundit Malaysia pun berdatangan, bukan untuk tim mereka sendiri, melainkan untuk sistem pembinaan pemain Indonesia. Mereka menyebut PSSI lebih berani menaruh pemain muda di panggung besar. Mereka akui, dari Liga 1 ke Timnas, Indonesia punya garis merah yang jelas. Dari pembinaan ke panggung dunia, dan yang lebih menyakitkan, pengakuan itu datang dari mulut sendiri. Pundit-pundit senior Malaysia yang dulu sering mengkritik PSSI kini justru menyarankan FAM belajar dari Indonesia. Sebuah pembalikan yang mengejutkan, bahkan mungkin memalukan, tapi begitulah sepak bola, fakta di lapangan tak bisa dibungkus oleh diplomasi. Yang kerja keras akan terlihat, yang hanya bicara akan ditinggal. Indonesia tidak bermaksud mengkerdilkan ASEAN, tapi jika memang satu-satunya yang berdiri tegak, apakah salah jika ia dianggap memimpin? Penting dicatat, kemenangan ini bukan kemenangan Indonesia semata, tapi kemenangan ASEAN, namun kontribusi terbesar datang dari Garuda, maka tak heran bila publik menyebut Indonesia sebagai lokomotif Asia Tenggara. Negara lain harus mulai berpikir ulang, apakah masih layak berada di gerbong depan. Jika ingin jadi tuan rumah yang dihormati, jangan hanya jago jual tiket. Jadilah negara yang bisa menyiapkan pemain yang untuk berlaga bukan sekedar menonton. Laga ini memang berakhir 1-0, tapi gaungnya jauh lebih besar. Ini bukan tentang skor semata, tapi tentang siapa benar-benar siap memimpin masa depan sepak bola ASEAN, dan hari ini dunia menyaksikan, Indonesia diam-diam sudah selangkah lebih maju. Kalau kamu bangga sama Malik dan Kakang, tunjukkan dukunganmu di komentar. Apa kamu juga percaya Indonesia sedang menggendong Asia Tenggara dalam sepak bola?